Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Nah, kali ini Ena akan membahas mengenai kenapa sih sales itu selalu menyarankan untuk melakukan pembelian mobil itu secara kredit gitu, bukan secara cash gitu. Oh ya, terima kasih juga buat kalian yang udah ngeklik channel YouTube ini. Dan sebelumnya kalian jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Ena, dan jangan lupa juga untuk komen, share juga. Nah, di sini kita ngobrol santai aja ya, karena emang ini hanya sekedar kayak ngasih pengertian ya mungkin buat kalian yang belum paham gitu gimana sebenarnya skemanya. Nah, terima kasih juga yang udah subscribe channel YouTube Ena. Oke, langsung aja. Kalau bicara masalah sales itu ya, pasti kan tentunya identik dengan yang namanya penjualan gitu. Jualan pastinya kan identik dengan jualan. Nah, di sini Ena akan jelasin gini kan, kadang customer juga ada yang ngomong, kenapa sih sales itu selalu ngarahin untuk pembelian kredit gitu daripada cash. Nah, sebenarnya di satu sisi juga kita sebagai sales dan sales-sales lainnya juga itu menyarankan untuk pembelian cash atau kredit itu tergantung dengan kemampuan dari si customer gitu. Nah, kalau misalnya customernya itu mempunyai budget, misalnya harga mobilnya 200 jutaan. Nah, untuk nge-cashnya itu mungkin belum ada uang yang 200 juta. Nah, mungkin dia masih ada 50 atau sekitar 70 jutaan. Nah, kenapa sih emangnya alangkah baiknya mungkin beli mobil itu secara kredit gitu. Jadi sisanya uangnya itu bisa dipergunakan gitu. Nah, kalau misalnya mau nge-cash ya nggak apa-apa juga sebenarnya nge-cash, karena nge-cash itu ya kalau bisa dibilang itu pekerjaan paling mudah. Kenapa? Karena pertama kita itu kan harus memenuhi target ya. Kalau dalam sales 1 bulan itu kita itu harus bisa mencapai target. Nah, sedangkan kalau misalnya kredit, ya apalagi yang datanya jelek, prosesnya lama gitu ya, itu kan nanti bisa menghambat untuk target kita gitu. Tapi kalau pembelian cash dia udah langsung booking, pelunasan, terus udah gitu bisa langsung kirim mobil dan langsung bisa naik faktur gitu. Tapi kalau untuk kredit kan beda gitu. Itu salah satunya. Sebenarnya sales juga nggak melulu sebenarnya sales juga nggak melulu untuk menyarankan kalian itu untuk kredit gitu. Sebenarnya sih terserah gitu, terserah customer juga. Kalau misalnya budgetnya mencukupin ya nggak apa-apa, alangkah baiknya cash. Kalau enggak ya mungkin kredit. Kalau misalnya nunggu uangnya cukup, entah 6 bulan, saya 6 bulan ke depan deh mas saya mau beli, entah setahun kemudian. Nah, itu kan kita juga nggak tahu dong, harga mobil kan semakin tahun tuh semakin naik ya harga mobil gitu. Ini kebetulan karena ada yang namanya PPNBM, promo PPNBM, jadi itu ada PPNBM 100% gitu, jadi itu harganya agak sedikit lebih murah gitu. Nah, kalau untuk ini sih menurut kalian gimana sih teman-teman gitu kan? Kalau untuk menyarankan pembelian cash atau kredit gitu, wajar dong, namanya juga sales gitu. Sebenarnya bukan hanya masalah cuan ataupun masalah duit ya, tapi kan kita juga namanya kita juga konsultan ya, konsultan, sales konsultan. Jadi kita di situ memberikan pengertian sama customer, juga kita memberikan hal-hal apa aja yang perlu customer siapin dan hadapin nanti ke depannya gitu kalau misalnya dia cash ataupun kredit gitu. Dan juga bisa merinci gimana sih budget yang akan dipergunakan oleh customer gitu. Misalnya kalau dia pembelian cash emang masih ada lagi budgetnya gitu, misalnya untuk ke depannya gitu. Terus kalau misalnya kredit kan mungkin bisa lebih, DP-nya tuh bisa setengahnya ataupun bisa ya mungkin agak lebih berkurang lah, tapi tergantung customer juga. Nah, kalau untuk tenornya itu kita juga bisa milih, bisa setahun, 2 tahun, dan juga ada yang 8 tahun, yaitu pakai BCA. Kalau mau yang 8 tahun, karena BCA itu punya program yang namanya Mini Formax gitu, jadi itu bisa sampai 8 tahun gitu. Nah, mungkin buat kalian yang ingin tanya-tanya ataupun kalian ingin sharing-sharing mengenai apa aja juga boleh gitu ya di sini, karena nanti
aku akan jawab satu-satu ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video Ena. Dan kalau misalnya Ena ada salah-salah kata, Ena mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Ena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.